Second yang diambil adalah nilai profesionalismenya, nilai value kompetensi, value integritas. Second kabinet itu kan awalnya karena dianggap sebagai cause it didn't work gitu, yang sebelumnya kabinetnya nggak works, makanya diisi sama orang-orang udah lah nggak usah bawa partai politik lah. Ini maksudnya mau sekalian nyindir bahwa yang kabinet sebelumnya nggak works karena isinya mengakomodir. Pak Prabowo ini salah satu PR-nya karena banyak sekali menerima masukan. Ini yang jelas Pak Prabowo ini ya ingin mengakumulasikan advantage dari para senior beliau, Pak Jokowi, Pak SBY, Bu Megawati. Karena pola kerja Pak Prabowo itu ya itu tadi bisa 26 jam. Ya gitu loh, bahwa ada pembicaraan soal matahari kembar. Dan tadi ngomongin ini soal bahaya itu. Pertama kali dilaporan saudara-saudara. Ketemu lagi di Lanturan. Ngelanturnya pasti mudah-mudahan relevan. Gitu Bang Hanif. Belum lupa kan? Iya. Ini nggak serius ya, ngelantur berarti ya? Aku ngelantur ya ngomongnya. Jadi pemirsa sekalian, ini yang saya omongin semuanya ngelantur. Ini diterima dulu dong tosnya. Oh gitu? Iya, kalau milenial kita beda ya? Gimana? Kita tosnya beda. Oh gini? Gitu. Gini dong. Gimana? Gitu. Oh nanti gua kayak gini. Ini edisi khusus. Kita undang Bang Daniel dan sekaligus kita juga mengundang Nitya. Ih, kok aku pakai undangan sih? Setelah sekian lama nggak nongol di Lanturan, edisi kali ini khusus kita tampilkan. Enggak, acara dia ngelantur juga loh tuh. Ngelantur juga sama. Ngopi itu ngelantur. Gunjing kalau aku tuh. Gunjing. Ya, Mas Yogi sementara kita skip dulu karena lagi sibuk ngurus datanya yang dicuri katanya. Oh gitu. Ngeri banget. Kirain mengundang aku tuh karena mau membicarakan biasa ada ekstra-ekstra gitu kan, sesuatu yang berbeda, angka nambah gitu kan. Oh enggak ya? Itu juga. Pak Daniel. Iya. Sebelum ngelantur yang macam-macam, ngelantur yang pertama aku mau nanya nih. Nih Pak Prabowo dibela-belain nggak datang ke acara PKS tapi lebih memilih ketemu SBY. Ngobrolin apa nih? Oh bukan begitu pertanyaannya. Gimana? Pak Prabowo hari ini ada jadwal terbang langsung ke Manila. Jadi kebetulan tadi jadwal Pak Prabowo terbang ke Manila itu kan jam 2. Pak SBY ya sebelum itu, dan acara PKS kan bertepatan. Jadi bukan karena bela-belain. Timingnya kan tetap dibela-belain, sebelum ke Manila tetap ketemu. Oh iya, karena memang kosong, Jadi memang janjingan Pak SBY sejak awal ya bertemu Pak SBY. Ngomongin matahari apa ngomongin Ramayana? Gini loh, Pak SBY itu kan beliau mantan presiden. Kan Pak Prabowo selalu menyampaikan, saya menggunakan istilah tuh akumulatif advantage. Jadi mengakumulasikan kemajuan-kemajuan yang sudah diwariskan oleh presiden-presiden sebelumnya. Jadi diakumulasikan kemajuan atau advantage yang sudah dibuat Pak Jokowi, Pak SBY, Bu Megawati dan seterusnya, itu diakumulasikan. Jadi itu yang kemudian disebut akumulasi advantage. Nah, saya nyebutnya akumulasi advantage. Nah, kemudian Pak Prabowo ya ingin menghentikan tradisi saling mengutuk. Jadi saya selalu nyebut siapa sih yang ya kan sama ini kan saling kutuk. Jadi tidak smooth kan transisi pemerintahan dan pergantian rejim. Alhamdulillah kan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo kan sangat smooth. Sangat smooth. Saking smoothnya sampai ada yang kemudian dititipkan lebih daripada sekedar cita dan asa. Kan kalau usulan boleh. Oh gitu. Boleh. Pak Jokowi pasti ngusul. Pak SBY pasti ngusul. Banyak yang ngusul. Bu Megawati pasti punya usulan. Dan itu hal yang wajar menurut saya. Jangankan beliau usulan banyak, program macam-macam. Nama gitu? Enggak. Nama biasa, mungkin usulan nama kan mungkin nama kementerian gitu ya. Banyak kalau gitu kan bisa usulan nama kementerian dan sebagainya. Itu kabarnya begitu. Kamu Pak Prabowo ini kabarnya lagi pusing betul itu. Karena pintunya banyak betul. Yang nitip ide dan nitip nama juga. Nitip anak? Kan kalau gini loh Gus Nin. Jadi kalau
kalau yang ngusulin itu partai politik, tokoh politik itu kan biasa, memang ada. Jangan lupa Ormas pun ngintip nama loh. Jadi semua profesional semua kan pada jadi banyak kan, banyak ada ormas relawan, ormas keagamaan dan itu ya hal yang wajar saja mungkin mau berkontribusi secara maksimal gitu loh. Jadi saya sih melihatnya sekarang ini memang Pak Prabowo harus dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sangat kompleks. Kan menentukan menteri di Indonesia ini nggak mudah karena selain secara politik mereka-mereka yang sejak awal mendukung atau ada yang kemudian setelah menang baru mendukung atau mendukung tapi nggak deklarasi mendukung. Ya sebutlah begitu. Tapi kan juga harus memperhatikan sisi demografis, sisi geografis, geografis ya kedaerahan dan macam-macam. Sisi perempuan, gitu kan harus diakomodir semuanya. Jadi saya pikir itulah seni membentuk kabinet ya di Indonesia. Bang, itu kan kenapa bisa jadi Prabowo kepikiran bingung, merasa terbebani? Justru bukannya dengan undang-undang kementerian negara yang baru itu lebih leluasa untuk ya menurut saya malah justru lebih berat ya karena Pak Prabowo harus hati-hati mengakomodir banyak pihak ya. Di satu sisi Pak Prabowo ingin menjaga kondisi yang sangat kondusif. Di satu sisi Pak Prabowo ingin memastikan tentu kabinet beliau ke depan itu harus diisi oleh orang-orang yang kompeten. Itu yang sering disebut belakangan ini sebagai second cabinet. Jadi Pak Prabowo hari ini ya kalau beliau sering sekarang beliau ingin mengakomodasi kompetensi. Jadi yang diakomodasi itu harus kompetensi. Ini sisa diskusi tadi malam. Sisa meja. Harus mengakomodir kompetensi. Selain itu yang sering belakangan ini diulangi Pak Prabowo itu ini ya, perlawanan terhadap korupsi. Jadi kenapa? Karena keprihatinan Pak Prabowo kan dulu yang sering diejek-ejek orang itu adalah bocor. Nah itu sebenarnya adalah sikap anti korupsi. Jadi perhatian Pak Prabowo itu ingin di bagian itu, integritas itu adalah bagian penting syarat anggota kabinet beliau, selain nanti ada loyalitas dan profesionalitas. Tapi menarik loh integritas, ngomongin integritas ya. Ini kan second cabinet itu kan awalnya karena dianggap sebagai because it didn't work gitu. Yang sebelumnya kabinetnya nggak works, makanya diisi sama orang-orang udahlah nggak usah bawa partai politik lah. Ini maksudnya mau sekalian nyindir bahwa yang kabinet sebelumnya nggak works karena isinya mengakomodir kan di sebelumnya itu kan secara historis memang second kabinet itu berangkat dari ketidakpercayaan terhadap partai politik 1955. Bukan itu yang terjadi sekarang kan? Enggak, justru sekarang berbeda perspektif secondnya. Walaupun orang kritik kalau begitu itu bukan second gitu. Enggak, ini second yang diambil adalah nilai profesionalismenya, nilai value kompetensi, value integritas, value loyalitas itu yang ingin diambil oleh Pak Prabowo menjadi syarat anggota kabinet beliau. Jadi bisa berasal dari partai politik, bisa juga berasal dari non partai politik. Pak Prabowo ingin membangun perspektif yang melawan perspektif, saya sebut begitu, seolah-olah orang partai politik nggak profesional. Gue agak marah juga dong yang disebut orang partai tersinggung karena mentang-mentang kalau orang partai politik nggak intelektual lagi gitu loh, jadi udah nggak profesional lagi. Padahal politisi adalah profesi ya. Iya, nggak juga. Jadi ketika kita masuk politik itu adalah jalan kita untuk mengimplementasikan kapasitas kita kan, skill kita. Itulah yang kemudian Pak Prabowo ingin memastikan kabinetnya ini zaken orang-orang profesional, misalnya dari Partai Demokrat misalnya siapa, tapi harus orangnya Demokrat duluan yang disebut kayaknya karena habis ketemuan. Kan habis ketemuan kan Pak SBY ini ketemu Pak Jokowi, Pak Prabowo. Jadi secure nih jadi jangan-jangan. Jadi jangan-jangan tadi ngomongin ini bahaya pertama kali dilanturan saudara-saudara. Bahaya tuh orang ini. Jangan-jangan tadi ngomongin soal ini karena bahaya. Sekalian aja misalnya dari Demokrat, misalnya dari mana? Dari PAN, misalnya dari
Gerindra, dari misalnya, Gerindra. dan lain-lainnya. Yang di luar yang belum dukung juga nggak? Nah, gini ya, prinsipnya Pak Prabowo terbuka dengan siapapun dan dari golongan manapun. Jadi kalau ingin bekerja sama di dalam pemerintahan, Pak Prabowo sangat terbuka. Tentu ya tadi ya ada syaratnya tentu minimal 3 tadi. Saya nyebutnya ya kompetensi, integritas, dan loyalitas. Tapi gimana ya menjaminnya kalau targetnya adalah supaya diisi oleh orang-orang yang profesional? Jangan-jangan kekhawatirannya kalau orang dari partai politik, justru ketika masuk kabinet nggak profesional. Itu satu. Kedua problemnya gini Bang Daniel, seringkali kan kalau kita bicara partai politik, itu kan kita tidak bicara dunia perguruan tinggi gitu kan. Yang memang ada proses merit system di situ gitu loh. Kalau kita bicara partai politik itu kan kadang bicara soal kedekatan, misalnya bicara soal kekuasaan, dan seringkali yang misalnya disodori nih untuk jadi menteri ketum partainya, seperti itu. Padahal misalnya di bawahnya entah DPP, entah DPD ada yang lebih kompeten gitu. Nah ini gimana? Iya kan ketum partai mereka pasti punya kompetensi masing-masing dan ketika menjadi menteri pasti Pak Prabowo menawarkan mereka sesuai dengan kompetensi mereka. Ya, ketum-ketum partai gitu. Makanya misalnya Pak Jul kompetensinya bidang ekonomi, semuanya pasti sudah tahu itu dan yang lain-lainnya pasti. Berarti dulu ketika ada jadi menteri kehutanan, itu ekonomi, Mas. Kehutanan itu kan ekonomi kehutanan, begitu. Kehutanan. Jadi politisi bebas. Jadi kompetensinya itu disesuaikan dengan kapasitas masing-masing. Dan Pak Prabowo ingin memastikan begitu. Jadi the right man on the right place. Harapannya begitu. Kemudian di sisi lain kan kita nggak bisa mata kuda juga ngelihat kerja-kerja di kabinet. Ada banyak kerja-kerja politik juga di kabinet, yaitu kerja-kerja berhubungan dengan DPR, berhubungan dengan kelompok masyarakat lainnya dan sebagainya. Banyak orang profesional yang bagus pekerjaannya, non partai politik dia bagus kerjanya, tapi banyak juga yang tidak bagus. Pun demikian dengan orang-orang partai politik. Artinya udah selesai kan? Belum. Enggak, ini maksudku apa? Ini kayak di sidang oleh 2 orang gitu loh. Kok sidang sih? Iya. Jadi sepertinya itu tadi SBY gitu Prabowo salah satu ngomongin itu, nggak cuma ngomongin Matahari sama Ramayana sepertinya. Ngomongin soal komposisi kabinet juga. Secure kabinet. Dan nasihat lah Pak SBY itu dibutuhkan nasihatnya oleh Pak Prabowo di semua isu tentu. Spesifik nasihatnya ada nggak? Ya, beliau 10 tahun jadi presiden. Tentu Pak SBY tahu bagaimana menghadapi proses rekrutmen menteri. Pengalamannya panjang. Punya pengalaman banyak Matahari juga. Pak saya nggak tahu kalau itu. Dan beliau kan jangan lupa nanti rencana ada mau bertemu Bu Megawati juga. Artinya ini yang dulu saya sampaikan, kita butuh presidensial club yang rame-rame kemarin. Iya, itu jangan-jangan itu akan diakomodasi lewat Pilpres itu. Ya, saya nggak tahu persisnya seperti apa, tapi yang jelas Pak Prabowo ini ya ingin mengakumulasikan advantage dari para senior beliau. Sekarang kan yang masih ada itu ya Pak Jokowi, kemudian Pak SBY, Bu Megawati. Maka mendengarkan beliau-beliau ini sesering mungkin itu penting bagi Pak. Mendengarkan tapi nggak iyain kan beda, 2 hal yang berbeda ya. Ada satu presiden lagi sebenarnya. Apa tuh? Nggak disebut di presiden PKS. Presiden mahasiswa juga banyak Mas kalau itu. Jadi iya mendengarkan, ya kan kalau usulan itu rasional bagus, ya kenapa tidak begitu kan dipertimbangkan. Kalau tidak ya tentu Pak Prabowo punya sikap sendiri. Tapi Bang menarik sini kalau kita membaca pertemuan SBY sama Prabowo ya, karena pertemuan itu dilakukan nggak lama setelah SBY bikin statement soal negara akan kacau kalau banyak matahari katanya. Padahal selama ini matahari udah berkontribusi positif ya buat ekonomi kita kan. Iya loh, bahkan di tengah Covid SBY ya. itu antara curhat sama ngingetin gitu. Bahkan sekarang saya bikin ormas namanya Matahari Pagi Indonesia Raya. Dulu juga ada partai namanya Matahari juga. Oh iya. Beliau. PMB, ya, Partai Matahari. Partai Matahari Bangsa. Sering dipelajari Partai Modal Bismillah. Bang Daniel, ngomongin soal Undang-Undang Kementerian Negara. Tadi kan
DPR udah ngasih cek kosong. Kedua soal Watimpres, DPR juga ngasih cek kosong karena tidak dibatasi jumlahnya. Apakah ini akan salah satu yang akan dalam tanda kutip mungkin bahasanya nggak pas, kayak mengkanalisasi itu nggak pas, tapi mengumpulkan para kepala negara itu jadi presiden klub gitu kayak di Amerika gitu. Gus, saya percaya betul dengan Pak Prabowo itu punya kearifan, punya fatsun terkait dengan Anda sebut tadi cek kosong ini. Tentu ketika menunjuk Watimpres yang dipertimbangkan oleh Pak Prabowo pasti banyak variabel. Salah satu variabelnya tentu adalah tadi nasihat, senioritas dari para anggota Watimpres nanti yang bisa memberikan nasihat yang positif buat Pak Prabowo. Nah, terkait dengan jumlahnya itu tadi saya sebutkan, ini Pak Prabowo pasti sudah punya diskresinya sendiri. Senioritas itu maksudnya lebih senior dari Prabowo maksudnya? Ya, senioritas itu dari sisi kebangsaan, peran kebangsaannya, pengalaman. Kan kalau senior berarti, Pak Prabowo juga senior. Kalau saya berarti nggak masuk list berarti. Jadi dalam senior, ya, tapi kan senior itu juga dalam bisa dimaknai pemahaman dari semua sisi ya. Beliau bisa jadi lebih senior dibandingkan saya dari sisi pemikiran. Dia emang lebih senior dari saya. Okay. Dari sisi apa? Dari sisi hal. Jadi Watimpres kemudian. Jadi saya percaya dengan Pak Prabowo pasti hati-hati sekali dan tidak sembrono terkait dengan rekrutmen di Watimpres maupun di kabinet. Menarik ya ngelihat kalau dari sisi aku sih menarik melihat sisinya Pak Prabowo yang nampaknya semakin lama semakin menunjukkan sisi apa tadi panglimanya. Oh, sisi panglima. Keluar dari bayang-bayang. Iya, kelihatannya. Iya, kelihatan seperti itu di luar. Apa memang ada upaya itu, Bang Daniel? Pak Prabowo itu orangnya otentik, genuine. Saya selalu bilang begitu kalau di wawancara teman-teman juga. Pak Prabowo dari dulu kan sangat otentik. Jadi beliau akan berekspresi kalau marah misalnya, kecewa pasti berekspresi. Nah, ketika beliau jadi prajurit ya beliau pasti full menjadi prajurit. Sami'na wa atokna misalnya akan beliau ikut dan tegak lurus gitu. Tapi kalau beliau tiba saatnya menjadi panglima, maka beliau akan jadi panglima 100%. Panglima 100% itu ya pasti publik paham betul bagaimana. Tapi bukan berarti kemudian Pak Prabowo tidak menerima dan menolak masukan. Pak Prabowo terbuka dengan masukan, terbuka dengan kritik. Kan yang sekarang agak lucu itu kritik dari publik kan ada dua hal tuh. Hal pertama ada publik yang mengatakan nih Pak Prabowo akan otoriter, akan mengancam demokrasi karena beliau tidak bisa diintervensi, tidak bisa diberikan saran. Tapi ada satu lagi yang bilang ini Pak Prabowo nanti akan jadi presiden boneka, akan diintervensi loh. Yang benar yang mana dari dua ini? Kan Pak Prabowo dari dulu selalu punya dua sisi penilaian dari publik. Nah, yang tentu yang paling tepat ya kita lihat. Saya berkeyakinan pasca 20 Oktober beliau akan jadi panglima. Beliau akan jadi panglima. Beliau akan jadi panglima tertinggi untuk Indonesia. Iya Bang, soal second cabinet itu juga menarik gitu ya. Karena ini awam saya ya, padahal itu lebih tahu karena di dalam. Awam saya kan gini, kalau second cabinet itu kan bahasa saya itu kan yang paling mudah kan yang mudah dinilai kan misalnya dia ramping, simple, efektif karena lah ya. Dengan seperti itu bisa efektif, efisien, terginas lah seperti itu, nggak tambun. Sementara kan kabar kabur di luar misalnya itu kan katanya Pak Prabowo akan menambah jumlah nomenklatur. Kalau nambah jumlah nomenklatur kan otomatis nambah jumlah orang. Kalau jumlah orang di atas nambah, sampai bawah kan pasti juga akan nambah itu. Nah, apakah itu justru malah kontraproduktif? Jadi gini, kan ada kemungkinan nanti kementerian yang dipecah dua, atau ada juga kementerian yang disatukan. Ya, ada yang memang baru, misalnya badan ya. Kayak Kementerian Keuangan ini yang sudah ada di visi misi saja. Kementerian Keuangan kan akan dipecah dua. Ada Badan Penerimaan Negara sendiri terpisah dari Kementerian Keuangan itu. Kemudian ada Badan Gizi itu yang bukan sudah Dirjen Pajak bukan ya? Iya. Jadi kan artinya, nah apakah kemudian
ada penambahan karyawan birokrasi? Menurut saya enggak, karena ini kan tinggal membelah ya, institusi yang sudah ada supaya mereka bisa lebih fokus. Karyawannya yang di Dirjen Pajak kan masuk ke situ. Nah, di beberapa kementerian itu akan dilakukan begitu. Kalau dia dibelah atau dibagi beberapa begitu. Kalau yang disatukan, ya mereka akan menyatu jadi satu institusi. Nah, yang kalau kemudian ada institusi baru, misalnya Badan Gizi, Badan Gizi Nasional, kan sebenarnya yang selalu disampaikan Pak Prabowo, banyak sekali anatomi birokrasi kita atau ASN kita itu yang nggak efektif kerjanya, nggak ada kerjanya misalnya. Nah, itu ketika ada institusi baru, ya ini harus bisa di shifting ke situ, secara detail begitu. Nah, ya, melalui itu memang ada penambahan birokrasi, iya, tapi belum tentu juga ada penambahan SDM, karena ini kan shifting atau otak-atik gantung birokrasi, ASN. Oke, itu di satu sisi. Sisi lain dari sisi ini sebutlah ini beban negara atau belanja negara. Kalau kita bicara APBN ini sisi belanja negara, ada cost yang nambah segala macam. Tapi diskursus Pak Prabowo itu juga terkait dengan akselerasi sisi pendapatan negara. Jadi dengan banyaknya ada beberapa penambahan, ada harapan kita bisa mengakselerasi sisi penerimaan negara. Tadi ya yang udah dipecah adalah Badan Penerimaan Negara. Maka dia harus punya petugas yang lebih besar untuk mengakselerasi penerimaan negara lebih besar. Nah, salah satu misalnya program-program hilirisasi itu harus menjadi perhatian dan titik tekan Pak Prabowo. Kenapa? Karena kita sedang memperbesar expenditure, belanja. Maka ada PR yang juga akan ditekankan oleh Pak Prabowo ke tim kerjanya itu supaya sisi pendapatan negara atau penerimaan negara ini juga harus diakumulasikan, harus diperbesar supaya bisa mengcover belanjaan negara ini. Itu yang sedang dilakukan Pak Prabowo hari ini. Nah, ketika bisa menutup belanja negara ini kan artinya semakin banyak program. Sebenarnya kan birokrasi yang banyak, yang kementerian yang ditambah atau dipecah itu dalam rangka bisa mengakselerasikan program yang jadi kampanye Pak Prabowo supaya ini bisa dilaksanakan secara khusus gitu, kayak Badan Gizi dan sebagainya, supaya konsentrasinya yang ngurusin itu. Kan banyak juga kementerian-kementerian yang sebenarnya ini adalah program yang penting, namun kemudian nggak hidup. Misalnya ya kebudayaan. Ini gambaran ya, bukan. Misalnya kebudayaan. Saya nanti kita lihat. Saya memberikan gambaran ngelantur aja. Ngelanturnya misalnya kebudayaan. Kalau yang kan kita butuh mengakselerasi. Jadi tetap relevan. Beda sama jadi kita harus mengakselerasi kebudayaan. Misalnya selama ini di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu tidak menjadi perhatian khusus. Nah, ketika dia jadi kementerian institusi sendiri misalnya, ini lanturan saya ya sekali lagi, itu akan ini bisa akseleratif gitu loh. Jadi apakah setiap keputusan seperti itu ada trade off-nya? Ya pasti. Maksud saya trade off-nya itu ada cost and benefit-nya. Nah, disinilah terus terang pertaruhan Pak Prabowo ingin mengakselerasi program dan agenda pembangunan. Dengan tentu tantangannya, Pak Prabowo selalu bilang ya tantangannya kita itu adalah birokrasi itu sendiri. Karena Pak Prabowo paham betul high expenditure, high corruption. Semakin tinggi belanja negara, maka potensi korupsi itu akan juga tinggi. Nah, oleh sebab itulah sistem pengawasan yang kuat itu dibutuhkan. Karena kan pidato Pak Prabowo berulang-ulang terkait dengan anti korupsi dan sebagainya, itu adalah deklarasi perang dan deklarasi perang terhadap praktek korupsi, dan itu adalah early warning system untuk anggota kabinet nanti gitu. Tapi gimana ya, banyak juga kan yang merasa bahwa nama kredibilitasnya Pak Prabowo ini kan dipertaruhkan. Ini nggak lagi ngomongin soal transisi gitu kan. Oke lah,
Karena toh transisi itu juga di akhir-akhir ini banyak orang yang kecewa. Jadi kan kemarin banyak yang mempertanyakan ini transisi yang seperti apa nanti yang akan dilanjutkan. Gitu. Emang ada transisi? Oh, Loh enggak, aku nanya. Oh nanya. Iya, transisi keberlanjutan. Padahal baru aku bilang gitu. Ya, tapi oke lah, gimana kemudian ya karena kesabaran orang-orang kan nampaknya sudah kesabaran terhadap siapa? Kesabaran terhadap ya tadi transisi. Orang-orang melihatnya ini hanya diperbanyak aja. Oh, jumlah nomenklatur kementeriannya. Iya, betul. Karena kan kemudian nanti jadi staf ahli menterinya akan jadi semakin banyak, jumlahnya akan semakin banyak. Bagaimana? Iya, yang dilihat orang kan cost-nya. Kalau kita pakai analisa cost and benefit, orang ini sekarang fokus pada cost-nya. Sedangkan yang berusaha saya sampaikan atau Pak Prabowo berusaha sampaikan kepada publik itu adalah benefitnya. Benefitnya itu adalah bagaimana program-program yang tadinya tidak mendapatkan perhatian cukup itu bisa diakselerasi. Misalnya tadi saya berikan contoh kebudayaan, misalnya saya berikan contoh gizi segala macam, termasuk ini apa namanya penerimaan negara segala macam, haji ya, macam-macam itu. Jadi kalau kemudian kita lihat dari sisi itu, artinya kan Pak Prabowo berusaha memberikan perhatian khusus terhadap isu-isu yang selama ini atau bagian-bagian yang selama ini tidak diperhatikan begitu. Sehingga 5 tahun ke depan kita bisa dapat anatomi kebangsaan yang jauh lebih baik. Ya, itu kan satu hal ya, Bang Daniel ya. Oke, itu satu hal. Tapi kan hal yang tadi kacamata awam saya gitu ya. Kacamata awam saya itu kan tadi seperti Nida bilang, satu menteri apalagi misalnya wamen misalnya pasti harus tabelnya deret misalnya panjang, belum sampai birokrasinya sampai daerah, belum kalau yang belum transisi kalau tadi misalnya nambah misalnya belah-belah tadi ya kan yang saya dengar misalnya kayak KLHK nih mau dipisah lagi nih, lingkungan hidup sendiri, kehutanan sendiri, kabarnya begitu. Terus misalnya kayak kebudayaan kabarnya juga akan dipisah sendiri kabarnya. Ya kan, ada Pak Daniel, Abang Daniel karena tinggal mengkonfirmasi benar atau enggaknya. Terus ada beberapa kementerian lain, itu kan otomatis akan menambah orang, nambah kos. Sederhananya kan kayak gitu. Sementara hari ini misalnya kita semua misalnya sama-sama mafhum bahwa kondisi ekonomi kita sedang tidak baik. Iya, saya sepakat terkait dengan itu, dengan perspektif tadi. Pilihan kita ketika ingin mau mengurusi sektor-sektor yang selama ini tidak terurus dengan baik, pasti ya harus nambah orang. Artinya harus nambah ngurus. Ya misalnya gedung Kompas ini yang tadinya nggak ada ngurusin lorong-lorong itu untuk bersihin, ya harus nambah orang untuk bersihin itu. Kan untuk memastikan itu. Nah, itu cost yang harus dipilih gitu. Dengan asumsi benefitnya harus jauh lebih baik. Nah, sekarang yang dipikirkan Pak Prabowo adalah ya ada konsekuensi cost, tapi benefitnya harus jauh lebih besar. Itu yang sekarang yang akan selain cost. Itu ya kita harus ini untuk costnya supaya benefitnya lebih besar. Ini di sisi tadi saya sebut penerimaannya ini juga harus jauh lebih besar. Makanya dipisah itu juga kan secara otomatis adalah upaya untuk mengakumulasikan pendapatan negara jauh lebih baik. Logikanya di mana Pak Nadil, misalnya dengan katakanlah yang sederhana gitu ya, dengan menambah nomenklatur itu justru akan menambah penerimaan. Ya ini di sisi penerimaan ya, mereka bisa fokus badan penerimaan negara itu bisa fokus mengurusi sisi pendapatan negara. Jadi dia tidak lagi berpikir sisi-sisi yang lain, misalnya kan sektor-sektor yang lain, perencanaan yang lain, ini fokus dia bicara tentang penerimaan negara. Bagaimana caranya mengakselerasi sumber-sumber pendapatan negara yang potensial. Misalnya ya dalam selama ini sektor pajak tambang kita yang jadi perhatian Pak Prabowo itu tidak maksimal. Artinya banyak bocoran di situ. Bocoran-bocoran yang seharusnya itu bisa membantu pendapatan negara yang jauh lebih besar. Dan sektor selama ini kan saya sering nyebutnya korupsi yang paling advantage, paling maju, itu adalah korupsi di sektor
penerimaan negara. Kenapa? Karena kadang-kadang dia sudah korupsinya sudah dimulai dari hulu. Ya, kalau sisi belanja kan dari perencanaan dan itulah yang kemudian menyebabkan banyak sisi kebocoran. Nah, ini yang ingin dibenahi Pak Prabowo. Bagaimana sisi perencanaan, sisi pendapatan itu dibenahi sejak awal sehingga pendapatan negara kita itu jauh lebih besar. Jadi selama ini bukan hanya terkait dengan kondisi ekonomi yang baik atau buruk, tapi ada juga mismanagement, ada juga transparansi dan akuntabilitas yang bermasalah. Selama ini itu yang harus jadi perhatian selama Pak ini. Prabowo. Selama kita merdeka, pasti ada kekurangan terkait itu. Selama ini berarti kan Jokowi kan. Selama ini kan sampai Selama apa yang yang lalu lain. yang lama-lama itu. Selama yang transisi. Jadi bukan Memang cukup, ngelantur jadi ini cuma bahaya. jadi bukan sekedar transisi dan keberlanjutan. Ada Iya. koreksi juga Nah, nih. itu yang tadi saya bilang. Ini namanya keberlanjutan, memperbaiki dan menyempurnakan. Saya sih Melanjutkan, memperbaiki dan menyempurnakan. Saya sih berharapnya bagian menyempurnakannya itu ya lebih grande ya, lebih besar daripada kemudian Padahal katanya pasang kesempurnaan betul. hanya Grande milik itu kayak Allah. beli Dan kopi Bunda ya, Dosa. grande gitu ya. Ukuran kan, tapi kalau grande kan bisa di upsize gitu kan. Nah, biasanya jangan-jangan gitu. gitu. Ah, Jangan-jangan iya, sebenarnya pasti. grande itu hanyalah nomenklatur untuk mengupsize Ya segala makanya harus nambah sesuatunya. kos. Kalau di upsize kan harus nambah kos. Nambah bang kalau nambah segini bisa di upsize kan gitu. Megap-megap kita mau nambah kos gimana Bang? Loh kan Daniel? pendapatan kita udah Tapi nambah. kan kos dulu baru kemudian baru Oh, penerimaan. enggak dong. Nggak, Kos itu Ini kalau ngikutin ini kalau istilah pedagang ini pendapatannya belum ketahuan tapi pengeluarannya Iya. udah jelas gitu. Nah, gitu cara negara memang. Kalau Gus ngikuti belajar keuangan negara karena saya dosen keuangan Ya, negara. ya, Siap, ya, siap, Supaya siap, Pak ngasih dosen. tahu. Makanya saya dengarkan jangan sih bila 2 SKS tadi. Karena kebetulan saya dosen keuangan negara nih, akuntansi pemerintahan. Ya, ya, ya. Nah, jadi justru dalam keuangan negara itu ya kita harus tetapkan sisi belanjanya dulu. Kita butuhnya apa? Kita mau belanja Mau apa? mengeluarkan berapa, Iya, gitu. baru kemudian Cari baru duitnya. kan memang pola anggaran kita begitu. Baru dari situlah kita bisa tetapkan pendapatan kita berapa. Dari situ juga kan kita tahu defisit kita berapa. Gimana cara nutup defisit itu gitu kan. Dengan segala kebutuhan itu Bang Daniel, mungkin nggak dengan komposisi yang tadi lah, oke lah Pak Prabowo mau mengakomodir semua, mendengarkan masukan. Bukan akomodir, bukan. mengakomodasi kompetensi. Oh iya, mengakomodasi kompetensi. Ini Aku gara-gara dia revisi ya. baca judulnya Satu Meja Tadi Malam ini di remix. Iya. Enggak, ya Nggak gimana kan biasanya kan kalau rumus yang sebelumnya oke lah 60 40 gitu kan ya antara Ini masih nggak ada komposisi kayak gitu. Ini maksudnya 60 yang 40 apa? jelas. Jokowi 60, Prabowo 40 atau gimana? biar Bang Daniel yang jawab. Jadi gini, yang benar itu bukan mengakomodasi siapa segala macam. Yang diakomodasi Pak Prabowo itu adalah kompetensi. Semua kompetensi itu diakomodasi. Semua advantage itu diakomodasi. Termasuk advantage koalisi. Iya, yang advantage gitu loh. Jadi nggak bisa misalnya, oke, partai A dapat 2 kursi misalnya ya, kemudian mengajukan sembarang nama. Itu yang selalu Pak Prabowo sampaikan, yang menentukan saya. Kalau kemudian nggak ada dari partai Anda, cari Lagi. yang lain, yang lain begitu. Itu yang selalu disampaikan Pak Prabowo. Itu yang kenapa saya sebutkan ini yang namanya mengakomodasi kompetensi, mengakomodasi kemajuan atau advantage. Diksi itu emang. Loh enggak, dia nonton semeja dari malam judulnya itu. Nah, kalau satu meja mereka gini bikin judul kompetensi akomodasi. versus Makanya di- akomodasi. Makanya ada Ini antagonis sekali satu meja ini. Makanya saya jadi protagonis, mempersatukan, mengakomodasi kompetensi. Tapi pertanyaannya gini, Pak, kembali lagi ke soal itu. Kan bagaimanapun posisi, saya nggak tahu ya, oke lah, kabinet memang prerogatifnya presiden misalnya. Ini bisa diminum. Boleh dong. Bisa. Aman nggak ada cyanidanya. Tapi kan bagaimanapun Pak Prabowo itu butuh stabilitas politik. Dan itu dalam tanda kutip itu kan berpengaruh juga dengan soliditas koalisi misalnya. Ketika misalnya partai-partai koalisi misalnya
ketumnya nih yang ingin jadi menteri, terus sama Pak Prabowo tidak dianggap kompeten, lu nggak kompeten lu misalnya. So, iya, ketum itu harus ditempatkan pada kementerian yang kompetensi dia. Sesederhana itu, masa semua ketum nggak punya kompetensi? Pak Jul kompetensinya bidang ekonomi dan kehutanan. Iya, dan kehutanan misalnya. Ekonomi kehutanan. Misalnya siapa lagi? Mas AHY kompetensinya banyak ya. Kemudian siapa lagi? Dan lain-lain lah. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu gitu. Siapa? Saya dengar. Enggak, aku nyebut tadi kan ada contohnya AHY, kan semakin muda. Aku bilang ketum PSI, kompetensinya kan juga ada kan. Ya beliau paham tentang anak muda. Paham jualan juga. Iya, beliau paham jualan, bisnisnya. Hemat efisiensi. Bisnisnya di mana-mana. Anda bayangkan pisang goreng itu Pak Wapres ya. Martabak apa kan luar biasa. Tapi bener Kaisang pisang itu Kaisang kan. Iya, Kaisang juga, itu benar. Ya, itu kan bisnis yang komoditi jadi produk. Edit value-nya luar biasa, itu hilirisasi luar biasa. Menteri berarti ya? Cocok itu tanya ke Pak Prabowo, saya nggak punya kompetensi. Ya, wamen perdagangan cocok lah masih. Wamen ya. Nggak tahu, saya nggak tahu. Tapi memang apa? Nggak, minum dulu. Minum dulu. Gak apa-apa, kalau nggak tahu nggak apa-apa kok, jawabnya minum dulu aja. Nggak ada, ini nggak ujian. Nggak jawab juga nggak apa-apa. Mbak, kapan selesainya ini? Nggak berpengaruh dinilai gitu. Mbak, udah. Udah lah. Tangan. Udah. Belum, masih 20 Oktober katanya ya. Jangan di apa. Udah Mbak ya. Bang, tadi kan di awal kita sempat ngomong ya bahwa Pak Prabowo ini salah satu PR-nya karena banyak sekali menerima masukan, baik ide gagasan maupun nama, ada yang dari partai politik koalisi dari awal, ada koalisi yang nyusul belakangan, tambahan plus itu gitu loh. Terus ada dari ormas, ada dari relawan mungkin, dan mungkin juga dari yang lain-lain gitu loh. Nah, mana yang akan diprioritaskan? Semuanya tadi ya, Pak Prabowo akan mengakomodasi kompetensi. Asumsinya semuanya kompetensi. Iya. Asumsinya semuanya kompetensi. Loh, ya kalau semuanya kompeten begitu kan tentu diurut gitu. Urutnya gimana? Tentu yang diberikan perhatian kalau semuanya kompeten misalnya, ya tentu mereka yang mendukung sejak awal. Itu otomatis lah, itu di politik hal yang wajar begitu. Tentu yang mereka yang sudah sejak awal bersama dengan Pak Prabowo itu pasti diperhatikan Pak Prabowo. Bagi Pak Prabowo loyalitas itu hal yang penting. Makanya kemudian ketika jadi anggota kabinet Pak Prabowo, tadi saya sebutkan salah satu syaratnya ya loyal. Loyalitas terhadap bangsa dan negara, loyalitas terhadap rakyat, dan tentu loyalitas terhadap kapten kapal. Dalam hal ini Panglima tertinggi Republik Indonesia. Termasuk kalau tidak dianggap kompeten, tidak diakomodasi, berarti patuh kepada kapten kapal, tidak akan meninggalkan kapal. Ya, kompetensi kan hal yang utama ya. Kemudian, tapi kalau kemudian kompetensi itu kehilangan loyalitas, itu nggak ada artinya apa-apa. Jadi loyalitas itu jadi syarat. Kalau dalam matematika ini pengali nol. Kalau Anda nggak punya loyalitas, semuanya jadi nol. Tapi kalau Anda kompeten, kemudian punya integritas, punya loyalitas, ya pengalinya jadi besar. Misalnya loyalitasnya 10 kan jadi pengalinya besar. Tapi kan seringkali begini, Banel. Ini realitas politik ya. Kita bicara realitas politik gitu. Seringkali kan menteri-menteri yang ada di kabinet adalah representasi partai. Itu satu. Dan kedua, seringkali mereka ya efektif kerja itu hanya 2 tahun pertama. 3 tahun itu udah mikirin pilpres, sudah mikirin pileg dan yang lain-lain. Gimana Pak Prabowo memastikan itu tidak? Saya merasakan saya nggak bisa menjawab itu untuk orang lain. Saya kasih contoh, misalnya saya bekerja bersama Pak Prabowo menjadi jubir Pak Prabowo di semua posisi beliau 7 tahun belakangan. Saya pengen nyalek dulu pas 2024 yang lalu nih mau nyalek gitu. Saya nggak dikasih nyalek oleh Pak Prabowo. Anda suruh fokus. Artinya fokus, padahal saya pengen jadi anggota DPR juga dong, bisa marah-marahin menteri, kan enak anggota DPR itu.
marah-marah. Lebih enak ketua umum partai sebenarnya. Jadi kan lebih bisa marah-marah anggota DPR yang marah-marahin menteri. Saya Gerindra. Ya, kan? Jadi faktanya saya disuruh fokus. Artinya saya berkeyakinan Pak Prabowo ini ketika memimpin pasti akan sangat ketat terkait dengan value disiplin yang harus dipegang. Disiplinnya itu ketat sekali. Jadi saya berkeyakinan orang-orang yang tidak pernah bekerja dengan Pak Prabowo akan menemukan shock awal ketika jadi anggota, jadi anggota kabinet Pak Prabowo. Pak Prabowo itu pengen kerjanya cepat, 24 jam, 26 jam bila perlu. Gitu. Karakternya begitu. Ya orang-orang yang baru-baru biasanya banyak yang shock itu. Ya. Karena pola kerja Pak Prabowo itu ya itu tadi bisa 26 jam segala macam dan harus cepat, tepat, presisi. Gitu, apakah misalnya nantinya akan ada klausul misalnya ya untuk menjamin disiplin dan komitmen itu misalnya kalau jadi menterinya Pak Prabowo misalnya dia tidak boleh lagi menjabat posisi di partai misalnya, atau kalau di ormas misalnya di jabatan dia di ormasnya seperti itu. Saya nggak tahu kalau menjamin itu. Saya nggak bisa jawab kalau itu. Karena kan itu yang jadi polemik. Gini, kita menangkaplah niat double loyalty, itu. Kita menangkaplah niat dan semangatnya Pak Prabowo dengan second kabinet itu gitu ya. Cuma kan realitas seringkali berbeda dengan harapan gitu ya. Dasain dan dasolonnya kan seringkali kan nggak ketemu. Ya pokoknya nilai yang akan disampaikan Pak Prabowo ya single loyalty itu. Single loyalty itu maksudnya ya paralel ya. Semua kepentingan yang ingin dikerjakan oleh seorang presiden itu adalah kepentingan rakyat. Artinya mereka harus loyal kepada presiden sepenuhnya. Nah, oleh sebab itu loyalitas yang lain itu ya diharapkan tidak bertabrakan dengan loyalitas terhadap presiden. Harus sepenuhnya single loyalty. Ini kalau kayak gini enak nih. Jadi yang jadi menteri-menteri ketua umum partai aja. Jadi dia nggak kan loyal semua ke Prabowo. Ya, lebih mudah. Faktanya kan lebih mudah mengkondisikan kan. Kan faktanya politik kita semuanya loyalis presiden. Iya. Karena kan begitu. Di atas kertas. Presiden yang terpilih kan? Presiden terpilih. Oh, iya. Presiden terpilih. Iya, presiden yang terpilih. Terpilih 2024 kan. Iya, pernah terpilih tadi kan. Terpilih 2024. Lanturan, Mbak, kapan selesai nih? Ini bahaya dua orang ini. Tapi memang kita melihat misalnya ya kalau Pak Daniel misalnya, Bang Daniel lah, Pak Daniel melihat saya sih tidak berani menduga-duga sih, tapi saya kok merasa ya gitu loh bahwa ada pembicaraan soal matahari kembar antara SBY dengan Prabowo. Saya nggak bisa menduga-duga, nggak berani saya menduga. Nggak berani ya. Apakah SBY semacam mengirim sinyal sama Prabowo sehingga terus akhirnya adalah jadi pertemuan itu atau pertemuan itu sebenarnya sudah diganti lama? Saya pikir ya Pak SBY ketemu Pak Prabowo itu hal yang wajar dan biasa gitu ya. Apalagi beliau berdua ya memang dekat ya. Tambah lagi ya Demokrat mendukung Pak Prabowo, Pak SBY juga mendukung Jokowi juga sekarang. Oh iya, mendukung Pak Jokowi, kemudian Pak SBY juga mantan presiden 10 tahun. Artinya masukan dari Pak SBY itu sangat worth it ya, termasuk soal matahari kembar itu juga ya. Ya nggak tahu kalau spesifiknya apa, tapi yang jelas semua masukan Pak SBY ke Pak Prabowo pasti akan sangat bermanfaat untuk Pak Prabowo. Kalau menurut Pak Daniel sendiri nih, apa yang Pak Daniel tangkap dari statement SBY soal matahari kembar? Itu statement yang biasa, statement yang wajar. Memang tidak boleh ada matahari kembar. Panas sekali kalau dua matahari begitu. Jakarta banyak matahari, ada 7. Yang jelas tidak boleh memang ada matahari kembar. Saya pikir dalam Pak Prabowo ini kan panglima perang. Dalam tanda kutip, beliau mantan panglima perang, mantan panglima komandan pasukan khusus, tahu betul terkait dengan hal-hal yang kayak gini. Jadi ketika
dalam kondisi yang sangat dinamis, yang penuh ketidakpastian, bahkan dalam kondisi yang pasti saja harus satu komando, harus satu panglima, harus satu matahari kadang-kadang gitu. Kalau bulan bintang ya banyak-banyak nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau itu ya. Ada kalau bulan, bintang kan banyak-banyak kan bagus, tapi kan sumber cahayanya tetap dari matahari. Gitu. Artinya kalau Pak Prabowo sudah jadi panglima tertinggi, maka dia akan ngambil komando sepenuhnya. Betul. Jangan coba-coba mengintervensi karena saya panglima tertingginya itu. Presiden Bekas panglima tertinggi minggir. Sampai ketemu di lanturan edisi berikutnya. Thank you Bang.